Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita, masih bab 2 tentang upaya-upaya menghadapi globalisasi. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu hanya satu, bahwa kalian harus dapat menyebutkan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi. A. Globalisasi bidang budaya. B. Globalisasi iptek, globalisasi ekonomi. D. Globalisasi komunikasi. Dan E. Globalisasi transportasi. Nah itu ya tujuan pembelajaran kita. Mari kita bahas tentang upaya-upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia menutup diri di tengah ketergantungannya kepada bangsa lain. Oleh karena itu, pada dasarnya negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Oleh karena itu, negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara dapat bekerja sama mengendalikan globalisasi dengan tetap mengetengahkan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Nah, sekarang kita masuk pada upaya menghadapi globalisasi bidang budaya. Apa saja? Dalam globalisasi yang merambah bidang budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah: 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi. Juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Kemudian yang kelima, yang tak kalah pentingnya, kita harus mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Kemudian yang keenam, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah upaya menghadapi globalisasi bidang iptek. Apa yang harus dilakukannya? 1. Berkompetisi, bersaing dalam kemajuan iptek. Yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan ya supaya tidak ketinggalan. Yang kelima, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan tergantung pada bangsa lain. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara menghadapi globalisasi bidang ekonomi? Nah, beberapa upaya yang harus dilakukan dalam bidang ekonomi adalah: 1. Menyiapkan SDM, sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi.
Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Sangat dibutuhkan ya ini dalam bidang ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah upaya menghadapi globalisasi bidang komunikasi. Apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Lalu yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah atau hoak ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, upaya menghadapi globalisasi bidang transportasi. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan? 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasinya tidak jauh dari tujuan pembelajaran, harus sama. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya hanya satu, sebutkan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi A. Globalisasi budaya, B. Globalisasi iptek, C. Globalisasi ekonomi, D. Globalisasi komunikasi, E. Globalisasi transportasi. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk pada bab 3, yaitu tentang perdagangan internasional. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.